desa itu misalnya apa penyusunan apalagi namanya program-program ya tadi apa perencanaan ya PRD ya perencanaan desa RPJMDes ya dari RPJMDes itu sudah bisa kita masukkan di situ Pak karena kita sudah punya prasarana. Nah, yang ketiga ini sementara kita juga saya diskusikan dengan Pak Bupati dengan ini bagaimana bisa membuat ada namanya kalau kami di pusat PPDM ya jadi bisa kalau di sini mungkin baru satu tetapi ini bisa mencapai di setiap desa. Setelah itu baru kalau kami buat namanya pusat PPDM bila yang mengkoordinasikan dengan misalnya ketika ada persoalan tingkat desa tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ini kami menjadi jejaringnya lah kira-kira di tingkat kabupaten. Jadi kalau saya sih ini sebenarnya ya, bisa dikatakan kayak agak elit-elit sebenarnya. Tetapi kita intinya adalah bagaimana mengkoordinasikan dengan Kapolres, DPA-nya, gitu ya, dengan provinsi misalnya kami juga punya itu. Jadi apa yang menjadi persoalan di tingkat desa itu bunyi juga di tingkat kabupaten. Strateginya kita tadi itu macam-macam pengurusnya. Kami punya wartawan juga Pak. Jadi ada di struktur saya itu ada memang wartawan kepentingannya. Dia tidak tertarik hari ini. Ada satu juga advokat dari LBH. Jadi di lain sisi secara personal teman-teman di pusat PPDM ini juga punya jejaring kira-kira begitu. Kalau saya sendiri mantan komisioner KPU di periode sebelumnya, baris istir jadi pengurus anak Pak, kira-kira begitu. Dulunya tuh sebagai pilih darah ini wajib anak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa strateginya kami seperti itu. Jadi di tingkat kabupaten itu bisa kita berjejaring. Sekarang kami usulkan, mudah-mudahan bisa kita lepaskan lagi mungkin semacam peraturan bupati mengkoordinasikan dengan desa kecamatan. Kita sudah punya nanti kekuatan lagi bahwa ketika misalnya pusat PPDM bergerak itu bisa juga mengikut sertakan yang ada di desa. Sekarang ini kan masih terpisah, kita tidak misalnya yang dibentuk oleh Yayasan Wajo, ada yang dibentuk oleh Yasmin, ada yang dibentuk misalnya dinas misalnya kan. Nah, kalau misalnya itu sudah jadi satu alur koordinasi kira-kira. Itu yang menjadi pembelajaran kita. Mungkin di tahun ini ya, sekarang ini kalau perencanaan ke depan ini kita akan pusat PPDM ini akan menyasar dua sektor, yaitu adalah pendidikan dan desa. Mungkin ada penyampaian dan atau yang lain ya. Tadi silakan. Ini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini PP ini Bu. Oh, izin kalau PP. Ini dalamnya di kepala PP. Ini saya sadar ini ujung tombaknya ke kepala PP. Iya. Ada bidang PPN, Pak. Yang kedua. Terus ada dari teman-teman gender ini juga gratis pakai. Oh, tadi dari Iya. Iya. pusat pembelajaran. Jadi mungkin kita kenalan. Saya mungkin tidak panjang ya karena ini kan sesuatu teknis. Mungkin kami sebentar serahkan ke Pak Ketua. Jadi itu saja yang mau kita sampaikan dulu bahwa ini adalah pemilihan yang memang diinisiasi oleh kita. Mengingat teman-teman ini cuma sendiri. Sehingga ini teman-teman kreatif konsultan kan bergerak sendiri. Jadi mereka ingin mencari referensi, tapi berdasarkan ceritanya dinas, pergerakannya lebih masif. Itu kan yang lebih baik kita ambil yang pergerakannya masif daripada satu yang menjadi contoh tapi musiman mungkin karena ada penghargaan. Nah, jadi tidak perlu disebutkan kontaknya dari itulah kami sampai membeli
bilang keraguannya teman-teman. Semoga sebentar berdiskusi juga ya bagaimana dengan teman-teman dari desa bisa menambah refleksi. Mungkin itu saja perkenalan ini. Mungkin kalau permisi saya serahkan. Kita serius. Seri-seri apa yang persoalan Pak di sana misalnya, atau sama persoalan itu Pertanyaan itu sama-sama persoalannya. ya. Jadi tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa yang sebelumnya saya juga tidak bayangkan bahwa kita dipertemukan, Iya. tapi mungkin karena ini dalam yang PRTB bisa dari segi baik, maka inilah menjembatani kita sehingga kita dipertemukan. Yang kedua, mungkin derajat anak ini ke depannya memang sudah diperhitungkan bahwa butuh pengelola sehingga kita ini semua dilibatkan. Ini itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar tadi penjelasan bahwa masalah baru 2 tahun juga. Tentu dalam proses ini ya pasti tidak selesai misalnya segala seleksi. Jadi pasti pertama ini ya terlibat inisiasi ceritanya sehingga kita bentuk namanya PRTBN pusat, kita umpamanya penanggung jawab juga dari sekian banyak PRTB. Itu dari mana awalnya sehingga disepakati bukan hanya pusat saja, itu DP3A kabupaten teknis yang jadi NTT itu yang pertama kan pasti ada proses awal sehingga kita sepakat untuk membentuk pelayanan terpadu pengembangan di kabupaten pusat ceritanya. Yang pertama. Yang kedua saya sampaikan tadi bahwa pasti namanya mengurusi anak ini sudah bukan lagi menjadi rahasia bahwa ada perbedaan, pasti sama kasusnya, cuma mungkin ada yang di atas sedikit. Yang kedua seperti contoh kemarin di tadi bahwa di atas di tahun pertama itu wajib kalau salah 700 akhirnya dengan proses ini setiap pihak kita hingga itu kan pasti ada tantangan. Itulah menjadi perhatian saya datang di sini seperti apa. Selain itu kerja ikhlas, ya kan pasti itu semua kita berproses kerja ikhlas. Tapi pasti ada strategi, ada langkah yang menjadi petunjuk kepada PRTB yang ada di bawah. Ini kan sebenarnya PRTB yang di kabupaten ini kan pasti ada trik-triknya yang dilempar di tingkat desa, kecamatan sehingga itu bisa bertahan, bisa berproses. Tentunya dianggap berhasil. Masih kita itu jadi dasar berkiamat sehingga ini tetap di desa, di desa bersemangat karena kuncinya ini ada selalu mengatakan bahwa susah kita berproses karena tidak ada dana. Tapi kenapa ada wajib tidak bisa. Tapi mohon maaf kalau PRTB dari sejak sesuatu ini saya juga tidak terbentur dengan dana yang terkadang terbentur membuat kita ya ada semacam kendala karena ini tidak terlalu seperti yang ada di wajah sementara bahwa memang sudah banyak dukungan. Ini yang perlu juga bocoran seperti apa sehingga bisa ini sepakat seperti kita katakan tadi bahwa salah satu itu kerjanya dalam proses PRTB itu untuk berkoordinasi ke semua sektor. Ini kan susah ini Pakti ke Polres dan seterusnya ini yang mungkin ada strategi seperti ini yang kita masuk. Saya kira sebentar seperti itu. sama halnya dengan tingkat kabupaten Pak. Kalau tidak ada legitimasinya, mungkin agak susah juga kalau di desa kita.
Jadi susah juga diangkat ini desa di tingkat kabupaten. Kalau misalnya perdesnya tidak ada, siapa yang mau legitimasi? Jadi kan harus kita perjuang lagi bagaimana membuat meyakinkan lagi kepala desa. Ini loh harus ada perdesnya. Nah tentu kembali di kita Pak. Nah, kalau saya saudara saya ini urusan perdes, regulasi, naskah akademik dia jagonya. Jadi saya menghimpun yang itu.